Pernahkah Anda berada di sekitar seseorang yang kehadirannya menguras energi Anda, memanipulasi emosi Anda, atau meninggalkan kekacauan? Sayangnya, kejahatan tidak hanya ada dalam mitos atau film. Kejahatan itu nyata. Kejahatan ada di sekitar kita dan, bahkan lebih mengerikan, seringkali bekerja dengan cara yang halus. Namun, jangan khawatir. Dengan sedikit kewaspadaan, Anda dapat mengenali tanda-tanda peringatan dan melindungi diri Anda sendiri. Orang jahat tidak muncul dengan trompet atau cerita, tetapi tindakan mereka mengungkapkan sifat asli mereka. Mereka memanipulasi, menghancurkan, dan mengeksploitasi kebaikan Anda untuk keuntungan mereka. Kabar baiknya adalah Anda tidak perlu menjadi detektif untuk mengenali mereka. Filsuf Stoik kuno seperti Marcus Aurelius telah berbagi kebijaksanaan abadi tentang cara mengidentifikasi kejahatan dan menjaga diri Anda terhadapnya. Dalam video ini, saya akan mengungkap 10 tanda nyata bahwa Anda berhadapan dengan orang jahat. Tanda-tanda ini tidak boleh Anda abaikan. Wawasan ini akan memberdayakan Anda untuk menjaga kedamaian dan melindungi energi Anda. Mari kita selami dan pelajari cara menavigasi dunia ini dengan kejelasan dan keyakinan. Nomor 1. Manipulasi konstan. Seneca pernah berkata, dia yang memiliki banyak ketakutan juga memiliki banyak hal untuk dimanipulasi. Ini bukan hanya pengingat, tetapi peringatan tentang kekuatan manipulasi di tangan orang-orang jahat. Mereka tidak berkembang dengan integritas, mereka berkembang dengan mendistorsi kenyataan, mengubah kebohongan menjadi senjata yang paling efektif. Saya ingat suatu waktu ketika saya bekerja dengan seorang kolega. Awalnya saya percaya dia ahli dalam memuji saya. Di depan orang lain dia membuat saya merasa diakui dan dihargai. Namun, di balik layar, dia mulai memutarbalikkan narasi halus yang diam-diam merusak pekerjaan saya dan membesar-besarkan kesalahan kecil menjadi masalah besar bagi manajemen. Ketika saya merasakan ada sesuatu yang salah dan memutuskan untuk menghadapinya, dia tetap tenang dan mengatakan bahwa dia hanya membantu saya memperbaikinya, membuat saya mempertanyakan diri sendiri. Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Saya mulai meragukan kemampuan saya. Sebenarnya, dia tidak membantu saya sama sekali. Dia mendorong saya ke dalam keadaan ketergantungan, membuat saya merasa saya membutuhkan bimbingannya untuk menjadi cukup baik. Inilah cara manipulasi bekerja. Manipulasi tidak hanya membingungkan Anda, tetapi juga mengikis kepercayaan diri Anda. Manipulator tidak membangun hubungan atas dasar kepercayaan dan kejujuran. Mereka mengeksploitasi kelemahan Anda untuk mendapatkan kendali. Mereka dengan cekatan memangsa ketidakpastian Anda, meyakinkan Anda bahwa hanya mereka yang mengerti Anda, dan hanya mereka yang dapat membimbing Anda. Filsafat Stoik mengajarkan kita bahwa kunci untuk memerangi manipulasi adalah kejelasan dan pengendalian diri. Orang yang benar-benar berbudi luhur akan selalu menuntun Anda menuju kemandirian dan otonomi, tidak menjerat Anda. Jika seseorang dalam hidup Anda terus-menerus mendesak Anda untuk mengikuti arahan mereka, sambil mengabaikan batasan atau otonomi pribadi Anda, itu adalah tanda yang jelas bahwa Anda perlu mundur. Ingat kebijaksanaan Epictetus, tidak ada orang yang bebas yang tidak menguasai dirinya sendiri. Dengan menolak untuk berpartisipasi dalam permainan manipulasi mereka, Anda mendapatkan kembali kendali atas pikiran, tindakan, dan keputusan Anda. Kejelasan mental dan kesadaran diri adalah penawar pengaruh racun mereka. Anda tidak perlu berdebat atau membuktikan diri Anda. Cukup keluar dari manipulasi mereka dan pertahankan kebebasan Anda. Nomor 2. Topeng pesona. Seneca pernah mengingatkan kita bahwa penampilan, tidak peduli seberapa mempesona, seringkali menyembunyikan kebenaran di baliknya. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang pesonanya tampak hampir terlalu sempurna, seperti karakter dalam film? Senyum mereka yang berseri-seri, kata-kata yang menenangkan, dan kemampuan untuk membuat Anda merasa istimewa tampak seperti pertunjukan yang sempurna. Namun,
ketika Anda mundur selangkah dan melihat lebih dekat, Anda mungkin menyadari bahwa di balik fasad itu terdapat motif yang jauh dari tulus. Ketulusan adalah hal yang luar biasa, menghubungkan orang dan membangun kepercayaan serta menciptakan hubungan yang bermakna. Namun, di tangan seseorang dengan niat yang lebih gelap, pesona menjadi senjata yang mematikan. Mereka tahu cara merebut hati Anda, melucuti senjata Anda dengan kata-kata yang dibuat dengan hati-hati, dan menampilkan diri mereka sebagai teman yang selalu Anda cari, pasangan yang sempurna, atau bahkan orang yang dapat dipercaya. Mentor. Namun, pesona mereka hampa seperti cangkang mengilap yang menyembunyikan kebenaran pahit. Marcus Aurelius pernah memperingatkan kita bahwa jiwa menjadi terwarnai dengan warna pikirannya. Individu-individu ini tidak hanya memanipulasi, mereka menggunakan pesona mereka untuk menutupi sifat asli mereka, keegoisan, tipu daya, dan manipulasi. Perhatikan bagaimana mereka bersikap ketika tidak ada yang melihat, bagaimana mereka memperlakukan orang yang tidak memberi mereka manfaat. Kata-kata mereka mungkin dihias dengan indah, tetapi tindakan melukiskan gambaran karakter yang paling benar. Saya pernah mengenal seorang teman yang memiliki kemampuan luar biasa untuk membuat semua orang merasa dipuja. Dia menghujani orang dengan pujian, membuat mereka percaya bahwa mereka benar-benar istimewa baginya. Namun, seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa dia bukanlah orang yang terlihat. Pujiannya terasa diperhitungkan sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Dan ketika tidak ada lagi yang bisa didapatkan, dia dengan cepat menjauhi orang tersebut, sering menjelek-jelekan mereka yang pernah dia sanjung. Bagaimana cara melepaskan diri dari pesona mereka? Jangan abaikan peringatan halus di dalam hati Anda. Jika Anda merasa terpesona namun tidak nyaman, percayalah pada insting itu. Orang-orang yang manipulatif ini bergantung pada kemauan Anda untuk mengabaikan tanda-tanda bahaya, untuk percaya pada ilusi yang mereka ciptakan. Filsafat Stoik mengajarkan kita bahwa kebenaran tidak butuh topeng. Kebaikan sejati bersinar dengan sendirinya tanpa kepura-puraan. Jadi, lewati permukaan yang berkilauan dan carilah kebenaran di balik kebaikan sejati yang tidak perlu penyamaran. Nomor 3, kebohongan tanpa hati nurani. Marcus Aurelius pernah menasihati bahwa tidak ada yang boleh dilakukan jika tidak benar, dan tidak ada yang perlu dikatakan jika itu belum benar. Bagi orang yang benar-benar jahat, kebenaran hanyalah sebuah hambatan. Mereka tidak berbohong karena kecerobohan, mereka berbohong karena tipu daya telah menjadi sifat kedua mereka. Kebohongan mereka bukanlah kebohongan yang acak. Mereka dibuat dengan tujuan, entah itu untuk mendapatkan kekuasaan, menghindari tanggung jawab, atau mendistorsi persepsi Anda tentang realitas. Bayangkan seorang teman yang terus-menerus merangkai cerita rumit untuk mendapatkan kredibilitas. Setelah dia meyakinkan Anda bahwa dia mengelola proyek penting seorang diri dengan mengklaim tanggung jawab penuh atas keberhasilannya. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, setiap dokumen dan email yang Anda tinjau membuktikan sebaliknya. Ketika dihadapkan pada kesalahannya, dia menuduh Anda salah memahami situasi, mengalihkan perhatian ke detail yang tidak terkait. Beginilah cara manipulator ulung beroperasi. Mereka membuat Anda mempertanyakan ingatan dan penilaian Anda, secara halus mengikis pegangan Anda pada realitas. Manipulator jahat mengeksploitasi ketidakpastian Anda, meyakinkan Anda bahwa mereka tahu lebih baik, dan dengan melakukan itu, mereka menguasai narasi kebohongan mereka, menuntut pemeliharaan terus-menerus lapisan penipuan baru untuk menutupi yang lama. Namun, disinilah letak kelemahan mereka. Kebenaran itu tangguh, tidak memerlukan pemeliharaan, sementara kebohongan itu rapuh, terus-menerus berisiko terurai. Untuk melindungi diri sendiri, perhatikan ketidakkonsistenan cerita mereka. Apakah tindakan mereka selaras dengan kata-kata mereka? Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada tindakan, karena tindakan mengungkapkan karakter asli seseorang. Ketika Anda melihat perbedaan antara kata-kata dan tindakan seseorang, percayalah pada pengamatan Anda daripada klaim mereka. Ajukan pertanyaan, tuntut transparansi, dan yang terpenting, tetapkan batasan. Kejujuran dalam Stoikisme bukan hanya fondasi hubungan,
tetapi cermin yang mencerminkan integritas. Ketika ketidakjujuran terus berlanjut, jangan ragu untuk menjauh. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kekuatan yang sebenarnya terletak pada penguasaan diri kita sendiri dan menjauhkan diri dari apa yang merusak nilai-nilai dan kedamaian kita. Jadi, lain kali Anda bertemu seseorang yang berbohong tanpa hati nurani, tetaplah pada pendirian Anda. Fokuslah pada tindakan mereka dan lindungi diri Anda dari jaring penipuan mereka. Nomor 4, kurangnya empati. Seneca pernah mengamati bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dimaksudkan untuk hidup hanya untuk diri sendiri. Empati itu sendiri adalah jembatan yang menghubungkan kita, yang memungkinkan kita untuk berbagi suka dan duka orang lain. Namun, bagi orang yang benar-benar jahat, orang lain tidak lebih dari sekadar alat dalam permainan mereka yang mementingkan diri sendiri. Mereka tidak benar-benar peduli dengan kebahagiaan atau rasa sakit Anda, kecuali itu selaras dengan agenda pribadi mereka. Kurangnya empati bukan hanya karakter yang melemahkan, itu adalah jendela yang menyilaukan ke dalam jiwa yang hampa. Bayangkan ini, Anda sedang duduk di hadapan seorang teman yang mencurahkan isi hati Anda tentang perjuangan yang telah membebani Anda. Alih-alih mendukung, mereka mengalihkan perhatian dengan berkata, "Oh, Anda pikir itu buruk? Izinkan saya bercerita tentang hari saya." Mereka membalas dengan menganggap kerentanan Anda sebagai hal yang sepele. Ini bukan tindakan yang terisolasi. Ini adalah pola. Orang-orang ini tidak mau, atau lebih buruk lagi, tidak mampu untuk melangkah keluar dari minat mereka sendiri untuk terhubung dengan pengalaman Anda. Keterpisahan mereka terwujud dalam ketidakpedulian yang mengerikan atau bahkan diam, senang dengan kemalangan Anda, meninggalkan kekosongan di mana empati seharusnya berada. Empati bukan hanya sesuatu yang baik untuk dimiliki. Itu adalah landasan hubungan yang bermakna. Tanpa itu, interaksi menjadi transaksional, sepihak, dan menguras emosi. Individu jahat memanfaatkan kurangnya empati mereka untuk memajukan tujuan egois mereka. Mereka mungkin berpura-pura berbelas kasih ketika itu nyaman, tetapi sikap apatis mereka menjadi jelas saat topeng mereka terlepas. Seperti yang bijak dinyatakan oleh Marcus Aurelius, tidak ada lagi perdebatan tentang seperti apa seharusnya pria yang baik. Jadilah pria yang baik. Jadi, apa yang Anda lakukan ketika dihadapkan dengan ketidakpedulian seperti itu? Tetapkan batasan yang tegas, lindungi kedamaian Anda dan jangan biarkan sikap dingin mereka mengurangi harga diri Anda. Carilah hubungan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan pengertian. Hubungan yang lebih mengangkat daripada menjatuhkan. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang merayakan kegembiraan Anda dan berdiri bersama Anda dalam kesedihan, karena hubungan sejati berakar pada empati, bukan pada kesombongan. Sebelum kita lanjut ke tanda berikutnya, jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini dengan menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Jika Anda suka dengan video seperti ini, berikan komentar, dan mari terus belajar. Nomor 5, haus akan kendali. Bagi orang jahat, kendali bukan hanya kebiasaan, itu adalah garis hidup mereka. Mereka ingin mendominasi segalanya di sekitar mereka, mulai dari hubungan dan pikiran hingga keputusan terkecil Anda. Marcus Aurelius pernah berkata bahwa pikiran Anda berada di bawah kendali Anda, bukan keadaan eksternal. Ketika Anda menyadari hal ini, Anda menemukan kekuatan sejati Anda. Namun, kekuatan ini justru yang ingin dicuri oleh orang jahat dari Anda, karena mereka tahu bahwa mengendalikan pikiran Anda adalah kunci untuk mengatur seluruh hidup Anda. Saya pernah mengenal seseorang yang awalnya tampak dapat dipercaya. Nasihatnya tampak penuh perhatian dan sungguh-sungguh membantu. Namun seiring berjalannya waktu, pola yang meresahkan muncul. Mereka mulai memasukkan komentar-komentar yang merendahkan ke dalam percakapan, menimbulkan keraguan pada keputusan saya, dan membuat saya merasa seolah-olah saya membutuhkan bimbingan mereka untuk membuat pilihan yang tepat. Ketika saya sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan proyek penting, mereka membuat saya merasa bahwa saya membutuhkan mereka untuk membuat keputusan yang tepat,
meyakinkan saya bahwa saya tidak mampu, dan mendesak saya untuk membiarkan mereka mengambil alih pimpinan. Pada saat saya menuruti, mereka membuat saya merasa tidak mampu mempercayai penilaian saya sendiri. Jika dipikir-pikir kembali, jelas mereka hanya ingin agar saya tetap berada di bawah kendali mereka, untuk memastikan saya tidak akan melupakan mereka. Orang-orang seperti ini tidak hanya ingin memengaruhi tindakan Anda, mereka ingin mendominasi pikiran dan emosi Anda. Mereka menggunakan rasa bersalah, malu, atau kata-kata manis untuk membuat Anda bergantung pada mereka. Mereka tidak berinvestasi dalam pertumbuhan Anda. Tujuan mereka adalah untuk menjaga Anda dalam genggaman mereka. Seiring waktu Anda mulai meragukan diri sendiri, kemampuan dan harga diri Anda, membiarkan otonomi Anda terkikis. Epictetus dengan bijak berkata bahwa kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang layak dalam hidup, dan kebebasan datang dari penolakan untuk dikendalikan oleh apa yang berada di luar pengaruh kita. Orang-orang jahat tahu ini dengan baik, dan mereka akan melakukan apa saja untuk memenjarakan pikiran Anda. Namun, Anda tidak harus hidup seperti itu. Anda memiliki hak untuk menolak permainan mereka. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah ini sejalan dengan nilai-nilai Anda, dan gunakan pertanyaan itu sebagai kompas untuk membimbing tindakan Anda. Otonomi adalah kekuatan terbesar yang Anda miliki, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya dari Anda. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kualitas pikiran kita menentukan kebahagiaan hidup kita. Jangan biarkan siapapun membentuk realitas Anda atau membuat Anda mempertanyakan nilai diri Anda. Lindungi pikiran Anda, karena itu adalah titik awal dari kebebasan sejati. Mereka yang benar-benar peduli pada Anda tidak akan pernah mencoba mengendalikan Anda. Sebaliknya, mereka akan memberdayakan Anda untuk membuat keputusan sendiri dan tumbuh dengan cara Anda sendiri. Nomor 6. Permainan menyalahkan dan pengalihan. Seneca dengan bijak mengamati bahwa orang sering lebih suka mempercayai daripada menghakimi. Inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang manipulatif untuk keuntungan mereka. Alih-alih mengambil tanggung jawab, mereka membuat cerita yang menempatkan diri mereka sebagai korban dalam setiap situasi dengan menyalahkan orang lain dan mengalihkan tanggung jawab. Mereka tidak hanya menghindari konsekuensi, tetapi juga mengalihkan beban kepada orang lain dengan kelicikan yang meresahkan. Seperti yang dicatat Seneca, kebenaran tetap teguh tanpa pembenaran, sementara kebohongan selalu membutuhkan cerita yang rumit untuk menopangnya. Bayangkan berurusan dengan seseorang yang selalu menghindari akuntabilitas. Setiap kali terjadi kesalahan, mereka menghindari mengakui kesalahan mereka dan malah menyalahkan diri sendiri atau keadaan eksternal. Suatu kali, saya mengerjakan proyek penting dengan seorang teman dekat. Ketika keadaan mulai memburuk, daripada mengakui kesalahannya, dia dengan cepat mengkritik pendekatan organisasi saya. Membuat saya mempertanyakan apakah saya adalah masalahnya. Apa yang memperburuk keadaan adalah nada bicaranya yang halus, seolah-olah dia hanya menawarkan umpan balik yang membangun. Setelah beberapa kejadian, saya menyadari bahwa saya dimanipulasi untuk menanggung beban setiap kesalahan. Orang-orang ini ahli dalam menyusun narasi yang mendistorsi kenyataan dan mengaburkan penilaian Anda. Mereka memanipulasi emosi, membuat Anda merasa bersalah bahkan ketika mereka bersalah. Mereka mengandalkan kepekaan dan kepercayaan Anda untuk menenun cerita di mana mereka selalu menjadi korban dan Anda entah bagaimana menjadi penjahat. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kebenaran berdiri sendiri. Ketika berhadapan dengan orang-orang seperti itu, sangat penting untuk mempertahankan perspektif objektif dan menolak membiarkan emosi mendikte reaksi Anda. Tetap berlandaskan pada fakta dan jangan ragu untuk mempertanyakan atau membantah klaim palsu ketika mereka mencoba mengalihkan kesalahan. Dengan tenang namun tegas tuntutlah kejelasan. Pendekatan ini tidak hanya menghindarkan Anda dari permainan menyalahkan mereka, tetapi juga memperkuat integritas Anda. Untuk menangani hal tersebut, tetapkan batasan yang jelas, menolak untuk terlibat dalam permainan psikologis yang mereka buat untuk menghindari tanggung jawab. Sebaliknya, berdiri teguh pada kebenaran Anda.
memastikan mereka tidak dapat memanipulasi atau mendistorsi kenyataan. Integritas dan akuntabilitas adalah ciri-ciri karakter yang kuat. Ketika seseorang secara konsisten menolak untuk bertanggung jawab, sifat asli mereka menjadi jelas. Tugas Anda adalah melindungi kedamaian Anda dan menjauhi permainan mereka. Nomor 7. Kesenangan dari rasa sakit. Salah satu sifat paling mengerikan dari individu yang benar-benar jahat adalah kepuasan yang mereka peroleh dari penderitaan orang lain. Epictetus dengan bijak menasihati untuk bergaul dengan mereka yang membuat Anda lebih baik. Orang-orang ini tidak tertarik pada pertumbuhan atau dukungan. Mereka mencari peluang untuk merendahkan diri dan menemukan kegembiraan dalam rasa sakit di sekitar mereka, baik yang halus maupun yang nyata. Kesenangan yang beracun ini adalah sinyal yang jelas bahwa Anda harus menjauh. Kesenangan atas kesengsaraan orang lain seringkali dimulai dengan tindakan-tindakan kecil yang tampaknya tidak berbahaya. Bisa jadi komentar sarkastik, tawa mengejek atas kemalangan seseorang, atau seringai kepuasan ketika menyaksikan kegagalan orang lain. Dari waktu ke waktu, perilaku ini mengungkapkan sifat asli mereka. Mereka tidak berusaha untuk meninggikan diri mereka melalui kerja keras atau prestasi, tetapi dengan berdiri di pundak orang-orang yang mereka hancurkan. Saya pernah memiliki seorang teman yang senang berbagi kesalahan orang lain dengan antusiasme yang aneh. Suatu hari, dia terkekeh ketika seorang rekan kerja ditegur di depan umum di kantor. Pada awalnya, saya pikir itu hanya ketidakpedulian, tetapi seiring berjalannya waktu, menjadi jelas bahwa ini adalah caranya untuk merasa kuat. Alih-alih menawarkan dukungan atau empati, dia membesar-besarkan perjuangan orang lain untuk membuat dirinya tampak lebih unggul. Seneca pernah berkata, "Tidak ada orang yang lebih tidak bahagia daripada orang yang tidak pernah menghadapi kesulitannya. Namun bagi orang seperti itu, kesulitan bukanlah pelajaran, melainkan alat. Kegembiraan mereka tidak datang dari mencapai sesuatu yang berarti, tetapi dari melihat orang lain tersandung. Mereka menyabotase, menggosip, atau sengaja menyakiti untuk memberi makan ego mereka. Akar dari perilaku ini adalah kebutuhan mereka untuk membuat orang lain menderita agar merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Namun, kepuasan sesaat ini hanyalah topeng sementara untuk kekosongan batin mereka." Untuk melawan individu seperti ini, filosofi Stoik menggarisbawahi pentingnya menjaga harga diri dan memilih hubungan yang menumbuhkan pertumbuhan. Kenali tanda-tanda ketidakpedulian mereka, kesenangan mereka terhadap penderitaan orang lain, atau obsesi mereka terhadap kegagalan untuk merasa superior. Menjauhlah dari mereka karena setiap saat yang Anda habiskan bersama mereka adalah saat Anda kehilangan kedamaian dan harga diri. Kelilingi diri Anda dengan mereka yang mengangkat harga diri Anda, yang merayakan pertumbuhan Anda daripada meremehkannya. Mereka adalah orang-orang yang tidak hanya menghormati Anda, tetapi juga mendorong Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Kegembiraan sejati tidak pernah dibangun di atas penderitaan orang lain, tetapi di atas kesuksesan bersama dan hubungan yang tulus. Nomor 8. Isolasi sebagai senjata. Marcus Aurelius pernah berkata bahwa manusia dilahirkan untuk bekerja sama. Kekuatan kita terletak pada persatuan, pengalaman bersama, dan dorongan dari mereka yang peduli pada kita. Namun bagi individu yang jahat, tatanan alam inilah yang ingin mereka ganggu. Salah satu senjata mereka yang paling ampuh adalah isolasi. Dengan memisahkan Anda dari orang-orang terkasih, teman-teman, atau kelompok pendukung, mereka tidak hanya menghilangkan kekuatan emosional Anda, tetapi juga membuat Anda lebih mudah dikendalikan dan dimanipulasi. Saya pernah memiliki seorang teman yang awalnya tampak tulus dan peduli, namun seiring berjalannya waktu, dia mulai membuat komentar negatif halus tentang orang-orang yang dekat dengan saya. "Sahabatmu tidak benar-benar memperlakukanmu dengan baik," katanya dengan nada serius, "atau keluargamu tidak." Awalnya, saya tidak mengerti. Saya mengabaikan komentarnya karena saya pikir dia hanya ingin melindungi saya. Namun seiring berjalannya waktu, komentarnya semakin sering muncul dan membuat saya ragu.
serta menjauhkanku dari hubungan yang selama ini menjadi sistem pendukung terkuat saya. Ini adalah taktik yang lembut namun penuh perhitungan yang secara efektif mengisolasi saya dari mereka yang paling penting. Taktik ini bukan kebetulan. Ini adalah manuver psikologis yang disengaja yang digunakan oleh individu beracun untuk menabur rasa tidak aman dan membuat Anda percaya bahwa mereka adalah satu-satunya yang benar-benar peduli. Semakin terisolasi Anda, semakin besar kontrol mereka atas diri Anda tumbuh. Namun, inilah yang tidak ingin mereka sadari. Kekuatan sejati datang dari koneksi, dari hubungan yang tulus dan solid. Persatuan adalah fondasi ketahanan. Jika Anda mulai menyadari perasaan kesepian atau keterpisahan dari orang yang Anda cintai, berhentilah sejenak dan renungkan. Evaluasi kembali situasi. Percayalah pada insting Anda, dan jangan ragu untuk menghubungi orang-orang yang benar-benar penting bagi Anda untuk berbicara. Teman, keluarga, dan orang-orang terdekat adalah fondasi yang membuat Anda tetap membumi, bahkan ketika hidup terasa tidak stabil. Filosofi Stoik mengingatkan kita bahwa kita tidak dimaksudkan untuk hidup dalam isolasi. Kita adalah bagian dari komunitas yang lebih besar, dan hubungan yang autentik adalah tempat kekuatan kita yang sebenarnya berada. Jangan biarkan siapapun meyakinkan Anda sebaliknya. Lindungi koneksi Anda, dan Anda akan menemukan kekuatan untuk bangkit dari manipulasi apapun. Nomor 9. Cemburu dalam penyamaran. Iri hati adalah emosi yang beracun, tetapi menjadi paling berbahaya ketika disamarkan sebagai perhatian atau niat baik. Seneca pernah mengingatkan kita bahwa iri hati adalah borok jiwa, dan bagi mereka yang menyimpannya, nasihat atau perhatian mereka seringkali tidak dimaksudkan untuk mengangkat Anda, tetapi malah mengikis kepercayaan diri Anda. Orang-orang seperti itu tidak tahan dengan kebahagiaan atau kesuksesan orang lain. Yang terbungkus dalam nasihat atau pujian yang tampaknya membantu, mereka menabur benih keraguan tentang harga diri Anda. Saya pernah punya seorang teman yang selalu tampak sangat peduli dengan pencapaian saya. Setelah saya menyelesaikan sebuah proyek besar yang membuat saya sangat bangga, dia berkata, "Itu hebat, tetapi mungkin lain kali kamu harus lebih memaksakan diri untuk benar-benar mencapainya dengan standar yang lebih tinggi." Pada awalnya saya pikir itu adalah nasihat yang tulus. Tetapi setelah berpikir ulang, nadanya membawa nada rendah yang halus, bukan untuk mengangkat saya, tetapi untuk meremehkan apa yang telah saya capai. Umpan balik yang tampak tidak berbahaya sebenarnya adalah cara untuk membuat saya merasa tidak cukup baik. Pujian palsu ini seringkali dicampur dengan komentar yang merendahkan. Orang yang cemburu tidak akan menyerang Anda secara langsung. Sebaliknya, mereka menanamkan keraguan kecil di pikiran Anda, membuat Anda mempertanyakan kemampuan dan kesuksesan Anda. Mereka mungkin mengatakan hal-hal seperti, Anda melakukannya dengan sangat baik, tetapi jangan terlalu bersemangat. Selalu ada ruang untuk perbaikan, atau itu luar biasa, tetapi saya mendengar orang lain melakukan sesuatu yang serupa dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Perilaku ini bukanlah kepedulian atau niat baik. Ini adalah strategi untuk menjatuhkan Anda. Orang yang iri tidak dapat merayakan cahaya Anda karena itu menyoroti bayangan dalam diri mereka sendiri. Mereka tidak ingin melihat Anda berkembang. Mereka ingin melihat Anda menyusut, sehingga mereka tidak lagi merasa terancam. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk mempercayai intuisi kita. Jika Anda merasakan sesuatu yang aneh dalam pujian atau nasihat seseorang, dengarkan perasaan itu. Lihat lebih dalam niat sebenarnya di balik kata-kata yang tampaknya tidak berbahaya. Orang yang benar-benar baik akan meninggikan Anda, memuji Anda dengan sepenuh hati, dan mendorong Anda melangkah lebih jauh. Sebaliknya, orang yang cemburu menggunakan kata-kata mereka sebagai alat untuk mengendalikan emosi Anda dan mengikis kepercayaan diri Anda. Untuk melindungi diri Anda sendiri, tetapkan batasan yang jelas, dan jangan biarkan siapapun mengurangi harga diri Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang benar-benar merayakan kesuksesan Anda. Orang-orang yang tidak hanya membantu Anda bersinar, tetapi juga mendorong Anda untuk mencapai ketinggian baru. Ingatlah bahwa Anda tidak perlu meredupkan cahaya Anda untuk membuat orang lain merasa lebih nyaman.
Berdirilah teguh pada nilai Anda dan biarkan cahaya Anda bersinar terang. Nomor 10. Hati yang tidak bertobat. Salah satu tanda paling jelas dari orang jahat adalah hati yang tidak bertobat. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita tidak boleh membuang waktu memperdebatkan apa itu orang baik. Seharusnya kita menjadi orang yang baik. Namun orang jahat sering melakukan hal yang sebaliknya. Mereka berpegang teguh pada kebiasaan yang merusak, tidak pernah mengakui kesalahan, dan tentu saja tidak memiliki niat untuk memperbaiki kerusakan yang mereka sebabkan. Mereka hidup dalam penyangkalan, membenarkan tindakan mereka dengan alasan yang rumit, seolah-olah masalahnya tidak ada pada mereka. Pikirkan seseorang yang Anda kenal, yang selalu punya alasan untuk setiap kesalahan. Ketika mereka menyakiti orang lain, alih-alih meminta maaf, mereka akan menyalahkan keadaan atau berpendapat bahwa orang lain tidak lebih baik. Ketika seseorang mencoba menjelaskan bagaimana perilaku mereka menyebabkan kerugian, mereka mengalihkan kesalahan, atau bahkan menuduh pihak lain berlebihan. Namun, yang benar-benar menonjol adalah penolakan mereka untuk berubah. Refleksi diri dan mengoreksi kesalahan dilihat sebagai kelemahan, sementara keras kepala dipandang sebagai kekuatan. Pola pikir ini sangat kontras dengan filosofi Stoik. Seorang Stoik memahami bahwa refleksi diri, mengakui kesalahan, dan menebus kesalahan bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda keberanian dan harga diri. Mereka yang hatinya tidak pernah bertobat tidak hanya menyakiti orang lain, tetapi juga menolak kesempatan untuk tumbuh dan dewasa secara pribadi. Jika Anda dekat dengan seseorang yang selalu membenarkan tindakannya, menghindari pertanggungjawaban, dan tidak pernah mencari keadilan, mereka tidak akan pernah menyesali perbuatannya dan tidak akan pernah berusaha untuk memperbaiki kerusakan yang telah mereka lakukan. Luangkan waktu untuk merenung. Tidak semua orang bersedia untuk tumbuh atau berubah. Lindungi diri Anda dari hubungan beracun seperti ini dan investasikan energi Anda pada mereka yang mengangkat Anda. Orang-orang dengan keberanian untuk menghadapi kekurangan mereka sendiri dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Marcus Aurelius mengingatkan kita untuk fokus pada pikiran dan orang-orang yang meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi kita baru saja membahas 10 tanda nyata bahwa mungkin ada orang jahat yang mengintai di dekat Anda. Bersantailah. Tetapi ingatlah bahwa kesadaran adalah yang paling penting. Senjata ampuh orang jahat hanya bisa memanipulasi Anda ketika Anda tidak menyadari taktik mereka. Begitu Anda mengenali strategi mereka, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi kedamaian batin Anda dari kekacauan mereka. Marcus Aurelius mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada penguasaan pikiran dan reaksi kita. Jangan biarkan individu beracun menyerang ruang mental Anda atau mengganggu ketenangan Anda. Tetapkan batasan, berdiri teguh, dan terus bersinar, karena cahaya Anda adalah hal yang paling mereka takuti. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, dan beri komentar, saya melihat tanda-tandanya, untuk memberitahu dunia tentang Anda siap untuk melindungi diri Anda dari pengaruh negatif. Terima kasih telah menonton dan saya akan melihat Anda di video berikutnya, di mana kebijaksanaan Anda akan terus tumbuh.